wa ala alihi wa sahbihil mayaminal muntajabin. Masyiral muslimin, Bapak Ibu, Tuan dan Puan yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan lahir ataupun batin, duniawi ataupun ukhrawi. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan surat yang ke-6, surat Al-An'am, ayatnya malam ini adalah 56 sampai 60. Ayat 56 sampai 60. Mari kita masuk ke screen dan kita baca bersama-sama surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayatnya 56 sampai 60. Jadi Bapak Ibu yang ingin ikut membaca kitab suci Al-Qur'annya, silakan dibuka kitab sucinya atau mushafnya sendiri, surat yang ke-6 ayatnya 56 sampai 60. Mari kita masuk ke screen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzal wa ma ana minal muhtadin. Qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzal wa ma Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih. Ma indi ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illa lillah. Ma indi ma tasta'jiluna bihi inil hukmu illa lillah. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. Wallahu a'lamu bizzalimin. Wa indahu
مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتيح مفاتيح الغيب الغيب لا لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ويعلم ما ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض وما تسقط تسقط من من ورقة لا يعلمها ولا حبة حبة في ظلمات في الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا ولا يابس إلا إلا في في كتاب كتاب مبين مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وهو الذي يتوفاكم يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم يبعثكم يبعثكم فيه ليقضى ليقضى أجل مسمى مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ثم إليه إليه مرجعكم مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول رسول الله الله وآله الأطهار الأطهار على رسول رسول الله الله وآله الأطهار. Bapak, Ibu-Ibu, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang telah ikut membaca Al-Quran, terima kasih banyak atas kesertaannya membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala kekurangannya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah tetap membalasi niat baik kita membaca kitab sucinya dengan balasan yang semulia-mulianya. Kita teruskan surat Al-An'am kita, surat yang ke-6. Al-An'am secara bahasa artinya binatang ternak. Turunnya surat ini adalah di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat. Terakhir kita sudah sampai di ayat 55. Mari kita review ayat 55 sebelum kita lanjut ke ayat 56 dan seterusnya. 55 ini Allah SWT mengembalikan kita kepada Al-Quran setelah sebelumnya berbicara bahwa Nabi itu
tidak pernah mengaku bahwa apa yang disampaikannya dari dirinya sendiri. Pengetahuannya tentang gaib juga tidak ada, kecuali kalau itu diwahyukan. Dia juga tidak datang sebagai malaikat, tidak juga datang membagi-bagi harta benda Tuhan di muka bumi. Dia datang hanya sebagai penyampai saja, menjadi basyira wa nadhira. Allah SWT berfirman di ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan begitulah, nufassilul ayat, kami menjelaskan. Kata-kata nufasil menjelaskan artinya membuat semuanya kembali pada maknanya. Fasil itu dari kata fasal, merincikan, membreakdown ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kualitas tabina, supaya menjadi jelas bagi kita, bagi manusia yang baca Al-Quran, sabilul mujrimin, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang merupakan pelaku kejahatan atau pelaku dosa. Jadi mujrimin dosa dalam pengertian membuat kerusakan di muka bumi, entah dengan menumpahkan darah, entah dengan menciptakan perpecahan, entah dengan membuat kerusakan di muka bumi, merusak lingkungan hidup. Karena dalam pandangan Al-Quran, kita ini adalah satu kesatuan dengan seluruh ciptaan Tuhan. Jadi kita satu kesatuan dengan benda-benda di sekitar kita, benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, bahkan planet-planet, alam semesta, kita satu kesatuan. Satu kesatuan kita dengan jin, dengan malaikat-malaikat. Seluruh ciptaan Tuhan adalah satu kesatuan. Jadi bukan hanya ada kesatuan Tuhan, tapi juga kesatuan ciptaan. Kita masuk ke ayat 56. Jadi karena Allah telah menjelaskan semuanya dan Al-Quran datang untuk membuat kita manusia ma'rifat kepada Dia. Dia adalah menunjukkan tunggal, Dia yang satu. Dan karenanya agama datang, Islam datang, Al-Quran datang untuk membersihkan pikiran kita dari praduga-praduga, perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi adanya Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Islam kita tidak memberikan ruang bagi jiwa kita untuk paganisme, yaitu adanya kepercayaan bahwa ada Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu Tuhan itu dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk bukan fisik. Allah berfirman di ayat 56, "Qul, katakanlah Muhammad, ini sungguhnya aku ini nuhitu, dilarang." Jadi kata-kata nuhitu dilarang kan berarti haram karena dilarang. An a'budal ladina, untuk menyembah, an a'budah untuk aku menyembah, alladina apa saja. Kalau orangnya orang-orang yang alladina adalah apa saja, baik orang, baik benda-benda, baik jin-jin, bahkan malaikat-malaikat, tada'una min dunillah, yang kalian seru, yang kalian sembah selain daripada Allah. Jadi saya dilarang. Kata-kata dilarang kan berarti tidak boleh ada di Nuhi itu dilarang. Ingat kata-kata amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi nuhi itu saya dilarang untuk menyembah apa saja yang kalian sembah, yang kalian seru, yang kalian menggantungkan diri padanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul, kata jadi dua kali di sini nih, qul, ini qul lagi ya. La attabi'u ahwa'akum. Saya tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Saya tidak akan mengikuti ahwa'akum, hawa nafsu kalian. Ya, tidak mungkin saya mengikuti hawa nafsu kalian. Apa disebutkan ahwa di sini? Adalah pemahaman kita yang salah berkenaan dengan realitas alam semesta. Menganggap ada alam semesta yang bisa jadi Tuhan itu jelas salah. Karena alam semesta ini dari ujung ke ujung, dari awal sampai akhir, ia adalah benda fisik yang merupakan bagian tak terpisahkan dari semuanya. Jadi walaupun kita ambil batu baru dipatung jadi patung, ya tetap saja batu namanya. Bumi ini bagaimanapun besarnya tetap bumi.
Bumi adalah bagian daripada keluarga matahari, Bima Sakti kita. Bima Sakti kita, matahari kita, bagian daripada galaksi kita. Jadi seperti itu, galaksi atau Milky Way kita. Nah, dengan demikian ini bagian tak terpisahkan. Jadi hakikat apapun yang kita sembah selain Allah itu pasti keliru. Dan siapa yang berpendapat bahwa itu adalah bisa jadi Tuhan, itu namanya berdasarkan hawa, ya. Berdasarkan hawa bisa diartikan berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan subjektivitas. Kata subjektif karena tidak sesuai dengan keadaan objektif dari benda itu. Seperti kita lihat tadi ada patung berbentuk orang, ya tetapi itu batu, bentuknya seperti orang, indah, cantik, ya tetapi tetap batu. Sifat batunya tetap ada, tidak ada yang hilang dari sifat batunya. Dibuat dari patung yang sangat indah, yang sangat artistik, yang sangat memukau, tetap saja tidak kehilangan sesedikit apapun sifat batunya. Apa sifat batunya? Ya keras. Apa sifat batunya? Ya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita panggil, tidak bisa menyeru kita, tidak bisa melihat kita, tidak bisa mendengar kita. Tetap saja batu ya tetap batu. Jadi dengan demikian, kalau kita mengambil batu dari gunung, baru kemudian batu gelondongan, baru kemudian kita ubah jadi patung, seindah apapun pemahatnya, ya tetap patung. Iya. Dengan demikian tidak merusak sesedikit apapun sifat batunya. Dan karenanya menyebut itu sebagai Tuhan atau dewa atau apapun namanya, itu adalah hawa nafsu atau subjektif. Karena tidak sesuai dengan keadaan objektifnya. Keadaan objektif artinya keadaan sesuatu seperti mana apa adanya sesuatu itu objektif. Jadi keadaan objektif adalah keadaan sesuatu sebagaimana keadaan sesuatu itu apa adanya. Qad dalaltu izan. Kita mulai dari sini, izan kalau begitu, kalau saya juga ittiba kepada hawa nafsu kalian, ya saya menjadi tersesat juga ini. Kalau saya tersesat, bagaimana menggait kalian untuk tidak tersesat? Bagaimana orang yang tidak tersesat menggait kita untuk tidak tersesat? Dianya juga tersesat. Bagaimana orang yang tidak membawa cahaya di tengah malam gelap gulita, kegelapan, bisa menggait orang yang tidak punya cahaya? Tidak mungkin. Jangankan menggait, menemukan saya tidak mungkin. Bagaimana kita menemukan orang lain yang berada dalam gedung yang besar dan gelap gulita, tidak ada cahaya sesedikit apapun? Maka tidak mungkin orang yang berada dalam kegelapan menggait, memandu, menuntun, membimbing orang yang juga berada dalam kegelapan. Maka dikatakan di sini, kalau saya mengikuti hawa nafsu kalian, kehendak pribadi kalian, subjektivitas kalian, ya kalau begitu saya juga ikut tersesat. Dalal tuh aku juga ikut tersesat. Wa ma ana minal muhtadin, berarti saya tidak termasuk orang yang mendapatkan petunjuk, ya. Jadi wa ma ana minal muhtadin, ya, saya tidak termasuk mendapatkan petunjuk kalau begitu. Sedangkan tujuannya Al-Qur'an kan adalah muhtadin. Di dalam surat Al-Baqarah itu di 5 ayat pertama, ayat 5 katakan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang muflih itu adalah ala hudan mir rabbihim. Ala hudan mir rabbihim namanya muhtadin. Kalau dia berada dalam petunjuk kan namanya muhtadin. Nah, mulai dari ayat 1, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk, hudan, Al-Quran, dan mereka itulah yang akan berbahagia. Muflihun itu bisa bermakna berbahagia, bisa bermakna beruntung, ya, karena muflih dari kata falah. Falah itu adalah petani, karena baik menanam satu biji menanam satu biji jagung, tumbuh bisa melahirkan beribu-ribu biji jagung. Satu sisir jagung saja, satu biji jagung itu kan berapa biji-bijinya di dalamnya?
satu buah jagung, ya satu buah itu yang bisa kita pegang kalau kita bakar, itu satu buah itu berapa bijinya di dalamnya? Mungkin ratusan. Nah, belum lagi dengan satu pohon jagung berapa banyak sekali. Maka satu jagung berlipat ganda menjadi ribuan biji jagung, ribuan persen, ribuan kali. Dengan demikian, maka petani disebut dengan falah, orang beruntung. Nah, Allah mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi ayat-ayat ini harus kita tegaskan bahwa kita dilarang. Maksudnya dilarang itu tidak boleh ada di dalam hati kita, jiwa kita, sesedikit apapun seruan kepada selain Allah. Kalau kita melakukan itu berarti hawa nafsu namanya. Dan kalau hawa nafsu kita ikuti, walaupun kita sholat, puasa, zakat, haji, ya tetap tersesat namanya. Ya, tetap tersesat. Kita ambil contoh lagi, Bapak Ibu semuanya, yang kasus yang ada di Indonesia, di mana ada polisi suami istri membakar suaminya. Nah, suaminya istrinya itu kan pakai jilbab, namanya juga bagus ya, nama Islami sekali. Kemudian pasti dia sholat, puasa, zakat. Nah, pertanyaan apa yang salah? Apakah jilbabnya salah? Tentu tidak. Jilbab tidak pernah salah. Apakah sholatnya salah? Tidak. Pasti sholat dia tidak pernah salah. Apakah puasanya salah? Tentu tidak. Itu apanya yang salah? Yang salah adalah jiwanya masih dikuasai oleh hawa nafsunya. Makanya beragama itu yang penting sekali jiwa kita. Nah, jelas kita berbahagia, coba kita lihat. Itu kan kalau kita baca sadis sekali. Suaminya diambil tangannya, diborgol, diikat di tangga, terus disiram bensin, bayangkan itu jemaah sekalian. Ya. Nah, menyesal iya, memang begitulah hawa nafsu, menyesal belakangan. Tetapi kenapa bisa bertindak seperti itu? Ya, hawa nafsu. Makanya lah agama kita, Al-Quran ini selalu menunjukkan kita hawa nafsu. Bukan berarti tidak penting sholat, puasa, haji, dan jilbab, bukan. Tetapi harus dimulai dari jiwa. Makanya Al-Quran itu dibagi dua. Ada namanya periode Mekah, Makkiyah, yang kita bicarakan tadi, surat Al-Ma'idah ini, surat Al-An'am ini adalah surat Makkiyah, dan ada surat-surat yang turun di Madinah, Madaniyah. Kita sudah sering terangkan bahwa Makkiyah itu ayat-ayatnya semua berbicara tentang hati, tentang tauhid, tentang ma'rifat kepada Allah. Di Mekah itu belum ada hukum-hukum. Artinya apa? Apakah Tuhan itu salah? Kok Tuhan tidak menyebutkan hukum, tidak menyebutkan perintah salat? Ya, tidak mungkin Tuhan salah. Al-Quran ini adalah ajarannya Tuhan. Kitalah yang salah. Ya, kenapa? Selalu mendahulukan yang zahir. Padahal manusia itu intinya bukan pada jilbabnya, pada jiwanya. Makanya ayat pertama turun apa? Bukan perintah salat, bukan perintah puasa, bukan perintah berhaji. Kita semua tahu. Ayat pertama turun suruh belajar. Dan yang dipelajari apa? Berkaitan dengan kita dan Tuhan, itu ma'rifat namanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Jadi khalaqa itu adalah ada khaliknya, al-insan. Artinya manusia bisa mengenal Allah kalau manusia mengenal dirinya dulu sendiri. Maka dalam ilmu tasawuf dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita tidak mengenal diri kita, ya kita tidak pernah mengenal bahwa kita itu masih dikuasai hawa nafsu. Ketika terjadi seperti tadi, ya sudah terjadi, baru menyesal. Nah, menyesal suaminya disiram bensin. Siapa suaminya? Ayah dari anak-anaknya. Bagaimana nanti anak yang 3 orang itu, kalau dia sudah besar dan mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh ibunya, coba bayangkan, dengan cara sadis. Itu kan susah dihilangkan di dalam pikiran dia. Nah, jadi kesimpulannya, jemaah sekalian, kita ulangi lagi, kita bukan berarti merendahkan puasa, salat, dan jilbab, sama sekali enggak. Ya, kita juga salat, istri kita juga pakai jilbab, tapi Al-Quran selalu menekankan pada marilah belajar, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Ini Nabi sendiri qul, katakanlah Muhammad. Ini Allah menyuruh nabinya, ini qul. Ya. Yang di atas ini qul, ini juga qul. La attabi, katakan Muhammad. Jadi artinya bukan Nabi yang berkata begitu, tapi memang Allah, ajaran Allah. Qul, katakanlah Muhammad. Sampaikan kepada manusia, la attabi'u ahwakum. Tidak mungkin aku mengikuti hawa nafsu kalian. Karena kalau mengikuti hawa nafsu berarti dalal tu idzan. Kalau begitu saya juga ikut tersesat. Ya. Dan saya tidak termasuk orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran. Wa ma ana minal muhtadi. Jadi kita ingin jelaskan sebagai bahwa
semakin belajar orang Al-Quran, semakin mengenal pasangan Al-Quran, ya harusnya semakin diri kita under control, semakin mampu kita mengontrol jiwa kita, diri kita masing-masing. Kata-kata mengontrol diri kita itu banyak sekali, bukan hanya mengontrol tidak marah, tapi mengontrol juga untuk tidak merepotkan orang, mengontrol juga untuk tidak menyebabkan orang lain memikul beban kita. Itu terbanyak. Ya. Itu yang namanya mengontrol diri. Jadi kata mengontrol diri itu jangan bayangkan hanya tidak marah saja, tapi dalam banyak hal. Sehingga ketika kita mampu mengontrol diri kita, maka tanda yang paling nyata adalah lebih wise, lebih arif, lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih humble juga, dan seterusnya. Kita lihat ayat yang sekaitan dengan ini. Ini adalah surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah, surat yang kelima, ayat 48. Ini ada dua berturut-turut, 48, 49. Allah berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi. Jadi penekanannya, kami menurunkan kepada Muhammad kitab suci berisi kebenaran semuanya. Nggak ada batilnya. Jadi kami menurunkan kepadamu kitab suci, yaitu Al-Quran. Tidak ada penafsiran lain kecuali Al-Quran. Karena Nabi tidak menerima yang lain. Nabi adalah Al-Quran, Nabi Muhammad. Dan Al-Quran apa? Bil haqqi, kebenaran. Musaddiqal lima baina yadayhi, meneruskan atau membenarkan kitab-kitab suci yang ada sebelumnya seperti Injil, Zabur, Taurat, dan Suhufil Ula. Minal kitab, dari kitab-kitab suci samawi yang lain juga. Wa muhaiminan, jadi Alkitab di sini adalah kitab suci sebelum Islam, Injil, Zabur, Taurat, dan Suhufil Ula. Kemudian di sini adalah Al-Quran. Kenapa? Karena ini kaknya Nabi Muhammad. Tetapi secara keseluruhan isinya kitab suci sebetulnya sama, mengajarkan tauhid, mengajarkan mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab suci Al-Qur'an apa? Muhaimina, menjaga, alaihi, atasnya, agar kitab suci yang sebelumnya apakah terjadi tahrif atau perubahan atau tidak, ya kita bandingkan dengan yang terakhir. Fakum bainahum, maka tegakkanlah hukum atau nilailah manusia berdasarkan, kata nilai di sini bukan menilai mencari kekurangan, tapi menilai apakah perbuatan seseorang itu benar atau salah, apakah mengikuti hawa nafsu atau tidak, dan terutama sebagai hukum di sini adalah hukum pikiran kita, bima anzalallah, berdasarkan apa yang Allah turunkan. Jadi tegakkanlah hukum di antara manusia, bima, berdasarkan apa? Binya kita artikan berdasarkan ma, apa-apa, anzalallah, apa yang Allah turunkan. Kenapa menggunakan ma anzalallah? Kenapa tidak menggunakan Alkitab saja? Maksudnya bahwa ayat-ayat yang ada dalam kitab suci. Karena ada kata ma, apa saja, ayat-ayat apa saja yang Allah turunkan di dalam kitab suci tersebut. Nah, supaya bisa mengikuti kitab suci, wala tattabi' ahwa'ahum. Sama tadi, jangan mengikuti hawa nafsu mereka ini, ya. La tattabi'u ahwa'ahum, ini sama, ya. Qul la attabi'u ahwa'ahum. Katakanlah Muhammad, saya tidak akan mengikuti hawa nafsu kalian. Karena di sini dikatakan wala tattabi', jangan mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, setelah datang kepadamu kebenaran. Artinya kebenaran inilah yang jadi parameter, kebenaran inilah yang jadi tolok ukur. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat, setiap agama itu diberikan kepadanya, setiap agama samawi diberikan kepadanya syariatnya. Syir'atan, syariat. Wa minhaja, dan manhaj. Diberikan syariat dan manhaj. Syariat adalah jalan, manhaj adalah metode tata cara mengikuti jalan itu. Contohnya, jalan tol atau highway itu kan adalah syariat. Katakanlah itu syariat, highway itu syariat. Nah, untuk mengikuti highway atau untuk masuk di highway ada peraturannya. Misalnya pakai kartu atau pakai apa, alat apa gitu. Kalau di Indonesia, motor atau roda 2 tidak boleh masuk, motosikal ya, tidak boleh masuk di dalamnya. Kalau di Malaysia dengan Singapura itu kita lihat bisa. Kalau di Indonesia tidak boleh. Jadi itu adalah manhaj namanya. Jadi setiap umat kami berikan kepadanya syariat dan manhajnya. Manhaj kita bisa artikan juga langkah-langkah di dalam melaksanakan syariat tersebut.
Walau Allah, seandainya Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidatan. Allah pasti akan menjadikan kalian umat yang satu. Ya, kita semua jadi Islam semuanya. Islamnya sama semuanya, Islam Syiah semuanya misalnya. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak mau seperti itu. Karena Allah telah menetapkan sejak di Lauhul Mahfuz bahwa yang namanya manusia itu beda dengan hewan-hewan, beda dengan tumbuh-tumbuhan, bahkan beda dengan malaikat-malaikat. Manusia itu diberikan kepadanya kebebasan untuk memilih. Manusia itu tidak diciptakan dari roh seperti malaikat, tetapi diciptakan dari roh dan jasmani. Jadi dua macam. Ya. Maka di dalam diri manusia terjadilah perang abadi antara rohaninya dengan jasmaninya. Kalau dimenangkan oleh jasmaninya, dia menjadi hewani. Kalau dimenangkan oleh rohaninya, dia lebih mulia daripada malaikat. Jadi, la ja'alakum ummatan wahidatan kalau Allah mau. Walakin akan tetapi, Allah membiarkan kita berbeda-beda, liyabluwakum, untuk Allah menguji kalian, fima atakum, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Maka tidak boleh kita memaksakan kita mazhab kita ke orang lain, dan kita tidak boleh berniat untuk memasukkan orang lain ke dalam mazhab kita. Kalau kita Islam, tidak boleh berniat untuk mengislamkan orang Nasrani, Hindu, Buddha. Kalau kita bermazhab Syiah, tidak boleh berniat untuk mensyiahkan orang Sunni. Kalau kita orang Sunni, tidak boleh berniat untuk mensyiahkan orang Ibadi, tidak mensunnikan orang Ibadi, tidak boleh. Apa sebabnya? Ya Allah berikan pada setiap orang apa? Akal pikirannya. Manusia itu bukan robot, bukan AI, bukan AI. Kalau AI bagaimanapun cerdasnya, intelijennya, tetapi tetap harus diprogram dulu. Jadi Allah mengatakan, liyabluwakum fima atakum. Maka apa yang kita lakukan dalam perbedaan-perbedaan itu, ya tidak perlu kita saling mengejudge, tidak perlu kita saling salah menyalahkan, tidak perlu kita menepuk dada, saya yang paling benar, karena kalau itu kita lakukan, ya nanti kita terkena penyakit iblis. Lalu apa yang kita lakukan? Tunjukkan kebaikan masing-masing. Fastabiqul khairat. Kalau menganggap agamanya, ideologinya, mazhabnya paling baik, ya tunjukkan paling banyak kebaikannya. Ya, jangan sebaliknya, justru menunjukkan banyak ronrongannya kepada kemanusiaan, menjadi beban bagi kemanusiaan. Justru tunjukkan kebajikannya ini. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah, bergegas-gegaslah untuk melakukan yang terbaik di antara kalian. Ilallahi marji'ukum, karena siapapun kita, apapun agama, mazhab, dan ideologinya, semuanya kita akan dikembalikan kepada Allah. Ilallahi marji'ukum, jami'a semuanya. Fayunabbi'ukum, maka dia Allah akan menjelaskan kepada kalian, bima kuntum fi takhtalifun, apa yang dulu kalian di dunia perselisihkan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Diulangi lagi. Agar kalian menetapkan hukum. Kan sudah ada tadi di atas nih. Kan sudah tadi sini. Liyah ini. Liyahkuma tadi. Mana tadi? Fahkum ini. Fahkum bainahum bima anzalallah. Itu sudah ada sini. Fahkum bainahum bima anzalallah. Nah diulangi lagi di sini. Ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Supaya kalian menegakkan hukum di antara mereka manusia. Bima anzalallah. Lagi-lagi dengan apa yang Allah turunkan. Al-Quran selalu jemaah sekalian. Kalau semua ulama, semua ustadz, semua kiai, ajengan, datok di seluruh dunia membahas Al-Quran saja, luar biasa. Lahir gerakan Al-Quran yang sangat dahsyat. Ya. Coba lihat, kenapa sekarang dunia bisa membuat handphone, komputer, membuat apa AI sekarang, membuat internet, Zoom, seperti kita ini bisa ngaji di antar negara, antar bangsa, antar suku bangsa, padahal kita di rumah masing-masing. Bisa berjumpa di satu layar, namanya layar monitor. Kenapa bisa jemaah sekalian? Karena semua manusia di muka bumi mempelajari hal yang sama. Itu apa? Matematika, algoritma, mempelajari fisika, fisik, mempelajari kimia, dan seterusnya. Pelajaran kimia dimanapun sama, pelajaran matematika dimanapun sama. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Sama-sama bisa bekerja di industri yang sama. Sekolah di Indonesia, sekolah di Malaysia, sekolah di Singapura, bisa sama-sama berjumpa di sebuah industri manufaktur yang ada di Cina, Beijing misalnya. Ya. Bisa bertemu di sebuah industri otomotif yang ada di Prancis misalnya. Kenapa? Ya karena dasar-dasar yang dipelajarinya sama.
matematiknya sama, fisikanya sama, kimianya sama, semuanya sama. Ya. Nah, Mas Kaiser Bang, Al-Quran kita kan sama, tetapi apa masalahnya? Ya tidak dipelajari bersama. Kalau matematika kan di mana-mana belajar matematik, di mana-mana belajar kimia, di mana-mana belajar pelajaran yang sama. Ya. Jadi wanikum bainahum baima anzalallah, maka tegakkanlah hukum lagi di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian, itu Al-Quran. Diulangi lagi, wala tattabi ahwa'ahum. Ulangi lagi, kan sudah ada di atas tadi nih. Ya. Ini kan sudah ada tadi di sini jemaah sekalian ya. Mana tadi di sini ini. Jadi sama, fakum bainahum bima anzalallah, baru wala tattabi ahwa'ahum. Ini sama tadi, diulangi lagi. Pertanyaan, kenapa diulangi? Padahal ayatnya kan berderetan ini ayat 48. Ini 48. Yang ini adalah 47, 49. Ya. Kan berurutan. Kenapa diulanginya? Begitu pentingnya, karena Tuhan juga tahu bahwa betapa orang meninggalkan Al-Quran. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kata Nabi dalam surat Al-Furqan ayat 30, wahai Tuhan, kaumku, umatku telah menjauhi Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Kaumku telah meninggalkan Al-Quran. Makanya Bapak sekalian, kalau mengikuti ceramah-ceramah kita, entah itu di mana-mana, apapun bicara politik, pasti selalu Al-Fakir menyampaikan Al-Quran di sana. Pasti ada ayat Al-Qurannya. Karena saya mengatakan bahwa pembahasan ini harus sejalan dengan Al-Quran. Jadi harus basisnya, dasarnya, harus semuanya based on Al-Quran. Jadi harus based on Al-Quran. Selalu harus berdasarkan Al-Quran. Ya. Nah, kita ulangi lagi. Anikum bainahum anzalallah, baru wala tattabi ahwa'ahum. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wazarhum, ya. Berhati-hatilah dengan mereka. An yaftinuka, akan bisa menggoncangkan keyakinan kalian, kepercayaan kalian, jalan kalian. Bisa memalingkan, bisa yaftinuka, ya, mengacaukan, mengaburkan. Ya. Jadi kita sekarang Al-Quran kan menjadi kabur jadinya, karena lebih banyak dibahas di luarnya. Di masyarakat kita semua percaya bahwa Al-Quran itulah penting sekali bagi umat Islam, rukun iman, dan dia adalah kitab suci yang disebut dengan mujizat. Tapi kalau kita lihat di luar, di masjid-masjid, di majelis-majelis talim, di khutbah Jumat, apa yang paling banyak dibaca? Ya, hadis-hadis Nabi. Ya. Menjadi Al-Quran terabaikan. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, wadharu, berhati-hatilah dengan mereka, karena mereka bisa ayaftinuka, bisa memalingkan kalian, mengaburkan kalian, an ba'dima anzalallah, dari apa yang Allah turunkan. Jadi an ba'dima anzalallah, dari Al-Quran. Ini an ba'dima anzalallah ilaika, dari apa yang Allah turunkan kepada kalian. Dan kita dapatkan oleh surat Fussilat dikatakan bahwa la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaufi, jangan dengarkan Al-Quran ini. Kalau Al-Quran dibahas, wal ghaufi, bukan bikin kegaduhan supaya orang tidak mengerti isinya. Nah, kata-kata wal ghau itu sama dengan yaftinuka. Fa'in tawallau, apabila mereka berpaling, artinya mereka menolak kebenaran Al-Quran, fa'lam, maka ketahuilah, catatlah, annama, bahwasanya yuridullahu ayyusibahum, setiap orang keluar daripada pakem kebenaran, maka kelak nanti akan ditimpakan kepada mereka bebak di dunubihim, sebagian daripada akibat dosa-dosa mereka. Jadi yusibahum bebak di mazunubihim, terkadang kita tidak mengakui kalau ini sebetulnya adalah akibat daripada kesalahan kita sendiri juga. Ya. An yusibahum bebak di mazunubihim wa inna katsiran, dan sungguhnya kebanyakan manusia itu, makanya kalau kita ikuti mereka, ini katsiran minan nas, kebanyakan manusia adalah fasiqun. Sehingga kalau kita mengikuti mereka, kita bisa ikut fasik. Atau di ayat dikatakan bahwa kebanyakan manusia itu adalah tersesat. Kalau kalian mengikuti mereka, ya kamu akan ikut tersesat. Ya, jadi surat Al-Maidah, satu lagi, surat Al-Maidah juga, tapi loncat dia 77 nih. Ya. Jadi Al-Maidah banyak sekali. Kenapa banyak sekali di sini jemaah sekalian? Karena Al-Maidah ini berbicara tentang kitab suci sebelum Islam, yaitu Injil, terutama Nabi Isa, agama Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, dan kenapa terjadi penyimpangan sedemikian jauh sampai ada konsep Trinitas? Ya karena itu tadi,
menjauh daripada kitab suci, mengikuti subjektivitas tadi. Qul katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab, ahli kitab, yaitu berarti Nasrani dan Yahudi. La taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebih-lebihan. Jangan over proporsional. Jangan over proporsional dari agama kalian, dalam agama kalian. Jadi beragama itu harus proporsional. Apa tanda kita tidak gulu? Ya, selalu Al-Quran. Yang menunjukkan kita gulu atau tidak, ya Al-Quran. Kalau kita tidak sejalan dengan Al-Quran, berarti gulu. Ya. Maka dikatakan, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian gulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Gairal haq, nah itu dia, gairal haq yang tidak kebenaran. Ya, artinya berbeda dengan kitab suci. Baru diikuti lagi, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Coba dalam satu ayat ini ada 3 kali dal ini. Dallu, adallu, dallu. Coba Bapak lihat ini. Kenapa? Ya, mengikuti hawa nafsu mereka sehingga gairal haq, bukan mengikuti Al-Qur'an lagi, kitab suci lagi. Coba. Ini kita sudah bahas ini surat Al-Maidah. Kita tinggal mengulangi, mengingatkan kembali lagi. Ya. Betapa tingginya nilai Al-Quran. Jadi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wala tattabi'u, jangan mengikuti ya tiba ahwahum, kepada hawa nafsu mereka. Siapa mereka? Kaumin, satu kaum qad dallu, yang sudah tersesat min qabl, sebelumnya, sebelum Islam. Nah, kalau dia tersesat apa yang terjadi? Adallu, menyesatkan juga. Jadi kalau ada orang itu apapun statusnya, dia ustadz, ulama, apapun, kalau dia tersesat dalam pengertian keluar dari Al-Quran, maka tentu dia menyampaikan hal yang sama kepada orang lain. Maka kalau dia menyimpang, dia akan menyimpangkan orang lain juga. Ulangi, kalau dia menyimpang, dia akan menyimpangkan orang lain juga. Kalau dia tersesat, dia akan menyesatkan orang lain juga. Kalau dia sakit, dia akan buat sakit orang lain juga. Adallu itu membuat sakit orang lain, menyesatkan orang lain. Ada dallu min qabl wa adallu katsira, dan juga menyesatkan kebanyakan orang. Wadallu, dan mereka sesat, diulangi lagi. Padahal ini sudah cukup ini. Mereka sesat dari mana? Wadallu an sawa'is sabil. Dia pasti tersesat dari jalan yang lurus, atau bisa kita artikan mereka menjadi deviasi atau devian dari jalan yang benar. Jadi deviasi namanya, menyimpang tuh. Dia menyimpang dari jalan yang lurus. Wadallu an sawa'is sabil. Al-Quran saya kira jemaah sekalian luar biasa kalau kita baca, tinggal kita umat Islam. Dan ini jemaah sekalian berbahagia, inilah yang kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kita semuanya pasti akan meninggal, dan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah adalah Al-Quran. Kita maju ke ayat 57. Jadi inilah Al-Quran. Harusnya Al-Quran bukan hanya didekap secara fisik seperti ini, tetapi juga harusnya didekap di dalam jiwa kita. Ini Al-Quran tidak cukup hanya didekap secara zahir, tapi harusnya masuk dalam jiwa kita. Karena kalau hanya di luar seperti tadi, pakai jilbab, pakai baju besar, tetapi kemudian menyiram bensin suaminya sendiri, dicantolkan tangannya di borgol, itu kan sadis sekali. Kalau suaminya salah, iya. Tetapi kan agama sendiri mengajarkan proporsionalitas kebenaran, hukum. Ya. Apalagi dia polisi, pasti tahu hukumnya kan. Jangan main hakim sendiri. Ya. Nah, tetapi apa boleh buat, sudah terjadi semuanya. Suaminya sudah meninggal, 90% terbakar. 3 anaknya masih kecil-kecil, balita, semuanya menjadi terlantar. Dia hanya ditahan, sekarang tergoncang jiwanya karena sangat terpukul setelah melihat perbuatannya sedemikian dahsyat, sadis ya. Maka Allah mengatakan, "Qul," katakanlah, "Inni ala bayyinat." Katakanlah Muhammad, ini sungguhnya aku ini ala bayyinatin. Ya, jadi ingat, kata-kata aku berada di atas Al-Quran, bayyinatin artinya jelas, terang benderang, lebih terang daripada matahari, karena matahari itu masih materi. Qul, katakanlah, inni ala bayyinatin, aku berada di atas bayyinah. Bayyinah itu adalah keterangan-keterangan yang jelas. Bukti yang nyata di sini artinya bukti rasional ataupun bukti-bukti empirik. Min Rabbi, dari Tuhanku. Jadi kebenaran ini bukan dari saya, kata Tuhan. Kan sudah dikatakan sebelumnya,
saya tidak punya kekuatan, kebenaran bukan dari saya, kata Nabi. Ya, saya tidak tahu yang gaib juga. Saya juga tidak punya otoritas terhadap khazainullah. Lalu apa ya? Saya semuanya hanya menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada saya. Nah, jadi kalau saya berada di atas jalan yang benar, itu adalah mir Rabbi, bukan dari saya. Bukan min nafsi, bukan min min ahwai atau min hawai misalnya, bukan. Tapi min nafsi, min Rabbi. Jadi adalah mir Rabbi, dari Tuhanku. Jadi Nabi saja berkata begini, mir Rabbi. Jadi jemaah sekalian, karena problem bagi umat secara keseluruhan itu, apabila ada seseorang, kan kalau misalnya seseorang itu sudah disebut pastor, pendeta, ulama, kiai, biksu, itu kan berarti diidentikan sebagai penguasa pengetahuan agama tersebut. Jadi misalnya kalau ada ulama, ustadz, kiai, maka yang kita itu adalah istilah-istilah predikat-predikat untuk orang yang punya pengetahuan agama Islam. Pendeta, pastor kan berarti bagi kita orang-orang yang punya otoritas untuk berbicara dalam kekristenan dan seterusnya. Nah, maka bagi kita setiap yang dibicarakannya, bagi orang awam ya, setiap yang dibicarakannya itu pasti adalah kebenaran. Padahal ini jelas keliru jemaah sekalian. Patokan kebenaran bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan buya, bukan pastor, bukan pendeta, bukan biksu. Patokan kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Patokan kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak bersandar kepada siapapun. Kebenaran adalah berdiri tegak karena dia tidak butuh apapun. Kebenaran adalah apa? Kebenaran itu adalah qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri pada dirinya sendiri. Nah, Al-Quran adalah kebenaran, berarti Al-Quran adalah berdiri pada dirinya sendiri. Jadi Al-Quran mengatakan, kul katakanlah inni ala bainati min rabbi wa kadzdzabtum bihi, dan kalian mendustakannya. Jadi sayangnya kadzdzabtum bihi, kalian mendustakan kebenaran itu. Kadzdzabtum, kalian bihi di sini kembali kepada Al-Quran. Ma'indi ma tastajiluna bihi. Bukan ini. Jadi berkali-kali itu mengatakan ma'indi khazainullah. Saya tidak punya wewenang otoritas untuk itu. Ma'indi ma tastajiluna bihi. Buat saya kata Nabi, ma tastajiluna bihi. Artinya mereka minta dipercepatkan azab, hukuman. Kata Nabi, bukan urusan saya. Itu ma'indi, bukan otoritas saya, bukan wewenang saya, bukan urusan saya. Ya, bukan tugas saya. Matas ta'jilu nabihi, apa yang kalian minta untuk disegerakan, itu disegerakan adab kepada para pendosa atau kepada kalian yang menantang untuk diberikan adab. Inil hukmu illa lillah. Tiadalah hukum itu, keputusan hukum itu berkaitan dengan apakah azab atau tidak diazab seseorang atau sesuatu kaum, itu adalah urusan Allah. Inil hukum itu illa, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah, tidak ada yang punya otoritas hukum untuk menurunkan hukuman kecuali adalah lillah, semata-mata milik Allah. Milik otoritas itu, keputusan itu adalah milik Allah. Illa lillah, bukan kita, bukan saya, bahkan bukan Nabi juga, tapi Allah Rabbul Alamin. Yaqusul haqqa. Allah melalui nabinya hanya datang untuk yaqusul haqqa. Yaqus itu menceritakan, menarasikan, menerangkan. Yaqus ini kata-kata kisah, mengkisahkan, menceritakan. Karena menggunakan kata yaqus, mengkisahkan, maka memang dalam Al-Quran ada kisah-kisah. Bahkan ada satu surat namanya surat Al-Qasas. Al-Qasas itu adalah bentuk jamak daripada kisah. Jadi yaqusul haqqa, dia menerangkan. Wa huwa khairul fasilin, dan dia adalah sebaik-baik pengambil keputusan. Jadi kita serahkan kepada Allah agar Allah mengambil keputusan. Misalnya kita melihat sekarang kasus Gaza, kita pengennya Allah mengambil keputusan secepatnya, kan begitu. Padahal kan Allah lebih tahu daripada kita semuanya.
Telah di sini ini surat Muhammad. Surat Muhammad adalah surat 47 ayat 14. Allah berfirman, "Afaman kana ala bayyinatin." Ini tadi karena kan tadi Nabi mengatakan di sini bayyinatin ini. Ya. Afaman kana ala bayyinatin. Apakah orang yang berjalan di atas bayyinah, keterangan yang nyata yaitu Al-Qur'an, mirrabi dari Tuhannya. Ingat, bayyinatin mirrabi bukan dari Rasulnya. Ala bayyinatin mirrabi berarti kan Al-Qur'an. Apakah orang yang berjalan berdasarkan Al-Quran, kaman sama dengan man orang, zuyina lausu amali, orang yang sudah memandang baik, memandang indah, memandang benar, perbuatan buruknya. Su'u amali, perbuatan buruk dari amalnya. Wattaba'u ahwahum, dan mengikuti hawa nafsunya. Jawabannya tentu tidak lah jemaah sekalian. Sudah jelas-jelas perbuatan buruk, sudah jelas-jelas mengikuti hawa nafsu, kok dia pandang indah, dipandang indah. Ya. Jadi apakah sama antara orang yang berjalan di atas kebenaran dari Tuhannya, sama dengan orang yang memandang indah perbuatan buruk dan mengikuti hawa nafsunya? Ini pertanyaan retorik namanya. Tentu semua kita akan menjawab pasti tidak sama. Ya. Karena kalau perbuatan buruk, dampaknya buruk bagi manusia dan lingkungan. Mengikuti hawa nafsu akan merusak dirinya dan orang lain. Maka pasti tidak sama. Ya. Sebagaimana tidak sama antara kegelapan dan terang cahaya. Ini adalah cahaya, ini adalah kegelapan. Ya. Kita maju lagi ke ayat 58. Qul katakanlah Muhammad. Jadi Bapak hitung itu dari atas sudah berapa kata qulnya. Ya. Dan dalam Al-Quran kata qul itu banyak sekali. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Kalau dalam bahasa, kalau kita mengarang, kan nggak mungkin ada kata qul katakanlah. Ya. Qul katakanlah Muhammad. Lau anna indi ma tastajilu nabihi. Seandainya bahwasanya apa yang kalian minta dipercepatkan itu azab itu indi, menjadi otoritas saya, menjadi wewenang saya. Ini indi itu wewenang saya, kekuasaan saya. Kalau seandainya memang itu kekuasaan saya, laqudiyal amru baini wa bainakum, maka sudah jelaslah keputusan pasti sudah ditetapkan antara aku dan kalian. Artinya pasti kalau maunya saya kata Nabi, ya kalian yang menentang saya akan terazab langsung. Ya, tapi tidak begitu maunya Tuhan. Maunya Tuhan itu adalah setiap hambanya diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Toh cepat atau lambat, kita minta diazab atau tidak, toh pada akhirnya sampai kepada suatu hari yang tidak bisa mereka tolak, yaitu kematian. Jadi semua orang pada akhirnya akan sampai pada suatu titik yang disebut dengan kematian. Siapapun, Bapak, Ibu, Tuan, Puan, saya pun juga Al-Fakir ini pasti akan mati juga. Tidak ada. Dengan demikian buat apa kita minta dipercepatkan azab kepada seorang yang harusnya kita minta supaya orang itu dapat petunjuk, dapat hidayah. Ya. Dapat hidayah. Makanya jemaah sekalian berbahagia, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi minoritas di suatu tempat, entah minoritas mazhab, entah minoritas agama, sebetulnya bisa disyukuri juga. Kenapa? Karena dengan begitu kita punya kesempatan untuk menjadi terang, penerang di sekitar kita. Ya, Nabi dulu cuma sendiri, sekitarnya mayoritas penyembah berhala. Ya, tapi kenapa Nabi kok tiba-tiba berubah? Karena dia menggunakan manfaat minoritas itu untuk apa? Untuk memperlihatkan cahaya kebenaran dengan elegan, dengan indah. Setelah orang-orang sekitarnya bahwa melihat bahwa ternyata yang namanya Islam itu adalah indah, kebenaran itu adalah indah, kebenaran itu adalah terang benderang, maka mereka semuanya ikut. Nah, dengan demikian dimanapun kita berada harusnya disyukuri. Jadi kalau tidak perlu kita misalnya mengutuk, mencela orang-orang yang ada di sekitar kita hanya karena berbeda agama, keyakinan, mazhab, tidak perlu jemaah sekalian. Kenapa? Ya, kita punya kesempatan untuk berinteraksi. Kalau kita memang menganggap diri benar, maka tadi ikuti surat Al-Maidah. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah
melakukan kebenaran, kebaikan. Ya. Jadi kullau anna indi ma tastajiluna bihi, seandainya apa yang kalian minta dipercepat itu azab adalah merupakan kekuasaan saya, otoritas saya, laqudiyal amru, maka keputusannya sudah diputuskan antara aku dan kalian. Sudah diputuskan. Wallahu a'lamu bizzalimin. Tetapi saya tidak memutuskannya karena memang bukan otoritas saya. Saya serahkan kepada Allah karena Allah lah yang paling tahu. Allah ini zalimin, kepada orang-orang yang zalim. Jadi wallahu a'lamu bizzalimin. Allah yang paling tahu orang yang zalim. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang lebih tahu kecuali Allah. Wallahu a'lamu bizzalimin. Dan ini sering diungkapkan Allah untuk memahami bahwa Allah itu adalah a'lam. Ketika malaikat berkata kepada Tuhan, "Wahai Tuhan, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah membuat kerusakan di muka bumi?" Ya. Ataj'alu fiha mayusfiku wa mayufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Qala inni a'lam, itu kata Allah, inni a'lam ma la ta'lamun. Surat Al-Baqarah 30. Ya, jadi inni a'lam ma la ta'lamun. Sini dikatakan wallahu a'lamu bizzalimin. Jadi Allah yang tahu. Jadi kita melakukan yang terbaik, kata Imam Ali, jangan memberikan kesempatan kepada temanmu menjadi musuhmu walaupun hanya sekali, dan berikanlah kesempatan kepada musuhmu walaupun sampai ribuan kali untuk menjadi temanmu atau untuk menjadi bagian daripada dirimu, menjadi in-group dalam dirimu. Ya. Kita lihat lagi di sini, surat Anbiya. Surat Anbiya, surat 21 ayat 37. Allah berfirman, khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan itu memang terkadang tergesa-gesa. Ya. Khuliqal insanu min ajal. Apalagi kalau kita dibatasi waktu, aduh kita tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan ajal, selalu ingin cepat. Ya. Saurikum ayati, saya akan perlihatkan kepada kalian ayati, tanda-tanda kebesaranku. Fala tastajilun, maka janganlah engkau minta disegerakan. Ya. Saya yang punya otoritas untuk menurunkan ayat mujizatku, atau bisa juga diartikan azabku misalnya termasuk. Fala tastajilun, enggak perlu minta dipercepat. Ya, karena itu adalah urusan saya, kata Tuhan. Manusia memang terkadang ingin dipercepat. Kalau memang mereka berdosa, Tuhan coba dihancurkan. Allah mengatakan, saurikum ayati, saya akan perlihatkan kepada kalian ayat-ayatku, mujizatku. Tapi ingat, fala tastajilun, jangan tergesa-gesa. Bahasa lainnya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat 51 ayat 14. Dzuqu fitnatakum. Ya. Nanti di akhirat ya. Tadi kan di depannya tadi ayat Anbiya tadi adalah di dunia ini. Allah akan tunjukkan di dunia ini. Nah, sekarang di akhirat. Di akhirat mereka semuanya masuk surga, dikatakan kepadanya, dzuqu fitnatakum, rasakanlah fitnah kalian. Dzuqu fitnatakum. Rasakanlah akibat daripada perbuatan kalian. Hada, inilah maksudnya hari ini, neraka ini, penderitaan akhirat ini, alladzi yang kuntum dulu di dunia. Kuntum di sini dulu di dunia. Karena kalau kuntum itu sekalian bentuk lampau ya untuk madi. Ya. Kuntum bihi tastajilun. Yang dengannya dulu kalian minta di dunia, tastajilun, disegerakan. Jadi tidak perlu, nanti pasti akan tiba saatnya juga. Dzuqu fitnatakum, rasakanlah penderitaan kalian, hada, penderitaan akhirat inilah yang kuntum alladzi kuntum bihi tastajilun, yang dulu di dunia minta kalian dipercepat, disegerakan. Ya. Kita masuk lagi pada ayat berikutnya, ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah lah
mafatih, kunci-kunci al-ghaib. Jadi kunci-kunci, password, passcode ya. Yang gaib itu artinya tidak terjangkau oleh panca indera kita, itu adalah urusan Allah. Berarti kita lihat tadi video yang kita saksikan itu berubah terus-menerus. Bakal jadi apa perubahannya kita tidak tahu. Ya. Kehidupan ini seperti itu, berubah terus-menerus. Tanda kehidupan dunia atau alam materi adalah berubah terus-menerus. Dan ke arah mana perubahannya kita tidak tahu. Apakah kita masih hidup besok? Kita tidak tahu. Malam ini kita berkumpul di screen ini, di layar monitor kita. Apa yang terjadi esok? Kita tidak tahu. Tidak ada di antara kita yang tahu apa yang terjadi esok. Kita hanya bisa meraba-raba, mengira-ngira, memforecast saja, tetapi apa yang terjadi esoknya secara pasti tidak ada di antara kita tahu. Kenapa? Wa indahu mafatihul ghaib. Karena di sisi Allah lah kunci-kunci, password, passcode, ya, al-ghaib, kegaiban. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengikutinya kecuali dia. La ya'lamuha illa hu, kecuali dia. Tidak ada yang mengetahui kecuali huwa, dia saja. Enggak ada yang lain. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Jadi kan berarti gaib ini adalah benar-benar eksklusif murni. Tuhan yang punya. La ya'lamuha illa huwa. Lalu pertanyaan, kenapa Nabi kok banyak mengungkapkan kegaiban itu di dalam Al-Quran? Ya, kita sampaikan itu karena diwahyukan. Ya. Yuha ilayya, kata Nabi, diwahyukan kepada saya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Mengetahui yang gaib, juga mengetahui apa yang ada di dalam fil barri. Ya. Mengetahui yang ada di daratan dan juga di dalam lautan. Di dalam lautan. Kita sampai sekarang belum mengetahui semua yang ada di lautan. Di lautan bahar. Pada lautan ini kan masih permukaan bumi. Apalagi di dalam bumi, yang kita tidak tahu. Di daratan maksudnya termasuk di bawah perut bumi. Kita belum tahu 100%. Ya. Bumi kita saja ini hanya sedikit sekali yang kita ketahui, yang manusia ketahui. Berdasarkan ilmuwan, apa yang kita ketahui dari bumi kita ini masih sedikit sekali. Ya. Bahkan di lautan, rahasia-rahasia yang ada di lautan, tentang tentang palung-palung yang ada di dalam lautan itu, lembah-lembah yang ada di lautan, yang dalam, banyak yang dalam itu sampai ratusan kilometer, kita tidak tahu. Bahkan pergeseran lempeng-lempeng bumi pun kita tidak tahu. Ahli geologi tidak tahu kapan terjadinya gunung berapi. Dia tidak bisa pastikan kapan terjadinya gempa bumi. Mereka hanya tahu bahwa daerah ini dari gempa bumi, daerah ini adalah gunung berapi. Tapi kapan? Dia tidak tahu. Kesimpulannya, jemaah sekalian, pengetahuan kita manusia masih sangat sedikit. Lalu kenapa kita manusia mau berjalan di atas hawa nafsu kita? Ya. Kenapa tidak berjalan di atas kitab suci Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dia yang tahu apa saja yang ada di darat dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan dia tahu apa yang jatuh dari tumbuh-tumbuhan dalam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada di sini, di kota, di rumah masing-masing, pasti tidak ada di antara kita yang tahu pohon mana yang tumbang sekarang di hutan belantara. Ya, di hutan Kalimantan, di hutan Malaysia sana, kita tidak tahu. Itu baru pohon, bagaimana dengan daun-daun? Tidak ada di antara kita. Jangankan di hutan sana, ketika kita sekarang ada di sini, di depan laptop kita, handphone kita, di atas meja kita, kita tidak tahu apakah ada daun yang jatuh di pohon pokok di depan rumah kita. Kita tidak tahu apakah ada daun yang jatuh di sana. Kalau ada, kita tidak tahu berapa lembar yang jatuh. Begitu rendahnya pengetahuan kita. Jadi itu belum yang gaib beneran. Itu artinya bukan gaib benar sebetulnya. Kenapa? Karena itu adalah empirik. Artinya bisa dilihat oleh mata. Aslinya gaib itu adalah unseen. Sedangkan yang namanya daun-daun pohon kan seen, kelihatan, nampak.
Nah, sedangkan itu pun yang jelas-jelas sin kita tidak lihat, apalagi yang memang ansing. Jadi matas kutu min warakatin. Kita tidak tahu apa yang jatuh, berapa daun yang jatuh. Ya. Kalau Tuhan, ya'lamuha, dia mengetahuinya. Tidak ada satu lembar daun yang jatuh kecuali ya'lamu, Allah mengetahuinya. Wala habatin, dan juga tidak ada satupun biji hitam di atas batu hitam di dalam malam gelap gulita hitam. Tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu ini. Wala habatin fi zulumatil ardi. Jadi kita artikan haba ini adalah biji hitam, kan ada biji hitam namanya hubus sauda, habatus sauda. Kita tidak tahu misalnya ada habatus sauda di atas batu hitam pekat di dalam malam gelap pekat. Ya, tidak ada yang kita tahu. Tapi Allah tahu semuanya. Ya. Ini illa fi kitabin mubin. Wala habatin, tidak ada satu biji pun fi zulmatin, berada dalam gelap pekat. Ya. Di atas batu hitam pekat. Al-arda, di bumi ini. Wala ratbin, bahkan tidak ada satupun benda atau daun yang basah. Wala yabisin, tidak ada satu benda atau daun yang kering. Illa, kecuali fi kitabin mubin, ada dalam rahasia ilmunya Tuhan. Kitab Mubin. Ya. Semuanya ada dalam kitab mubin. Ya. Di tempat lain dikatakan fi imamin mubin. Kalau di surat Yasin itu fi imamin mubin, di dalam imam yang jelas. Jadi namanya imam itu pasti adalah merupakan representasi dari kitab mubin. Makanya disebut dengan imamu mubin. Jadi la habatin fi zulumatil ard wala rasbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ini juga yang disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, menunjukkan bahwa Luqman dalam mendidik anaknya menekankan pada aspek jiwa rohania, intelektual, spiritual, tidak pada luarannya saja. Ya. Kita lihat di sini surat Luqman. Ya. Ini surat Luqman. Ya. Surat Luqman ini adalah surat 31. Ya. Ya bunaya, ini ayat 16. Karena Luqman mendidik anaknya, dia panggil anaknya ya bunaya, wahai anakku. Ya bunaya, wahai anakku. Inna, sesungguhnya, intaku, jika ada, mithqala habbatin, sebesar habbah, biji tadi. Min khardalin, sawi, sebesar biji sawi. Ya. Jadi seandainya ada seberat, ya, mithqal itu seberat biji sawi, ataukah seberat debu, atau seberat atom, ya, yang kita tidak lihat dengan mata kepala. Fatakun, lalu benda itu fi sakhratin, ada di atas batu. Nah, seperti tadi contohnya, biji hitam di atas batu hitam di malam gelap gulita. Aufis samawati, atau bahkan dia di langit sana yang kita tidak pernah jangkau. Aufis samawati, aufil ard, ataukah berada di dalam perut bumi. Ya tibihallah, pasti Allah akan mendatangkannya. Allah pasti mengetahuinya. Jadi pasti Allah mengetahuinya. Dia katakan, wahai anakku, jika ada seberat biji sawi atau atom atau debu yang letaknya di atas batu hitam, terus kemudian tersimpan di alam semesta sana, di universe yang tadi galaksi keberapa, ataupun di perut bumi yang paling dalam, ya tibihallah, ya Allah pasti akan mengetahuinya. Apa sebabnya? Innallaha latifun khabir. Allah itu maha halus lagi maha mengetahui. Jadi tidak ada yang luput daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa, kecuali semuanya tertera di dalam kitab yang nyata. Dengan demikian semuanya ini adalah merupakan pancaran dari ilmunya. Karena dikatakan fi kitabim mubin. Kitab itu kan bahasa kitanya buku. Artinya sebelum jadi alam semesta, ini sebelum jadi apa, kita lihat kembali dari sini. Sebelum jadi
daratan, sebelum jadi lautan, sebelum jadi pohon-pohonan, sebelum terjadi ada gerak gravitasi, jatuh kan gravitasi. Sebelum ada daun-daunan, sebelum ada biji-bijian, sebelum ada gelap gulita, sebelum ada istilah basah dan kering, semuanya sudah ada dalam ilmu Tuhan. Jadi artinya apa? Basah, kering, hitam, putih, batu, alam semesta, bumi, semuanya adalah merupakan jelmaan, manifestasi, tajalli daripada ilmunya Tuhan. Illa fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili. Dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari. Apa artinya diwafatkan di sini? Ditidurkan. Ya, jadi jemaah sekalian, memang ada juga orang meninggal di malam hari, tetapi terutama adalah kalau kita malam hari itu sebetulnya tidur hakikatnya mati. Ya. Makanya tidur itu sebetulnya adalah twin brother of death. Itu sebetulnya saudara kembarannya mati itu kalau tidur. Ya. Nah, pertanyaan kenapa kalau orang tidur kita tidak bersedih, bahkan bergembira? Ya, karena kita yakin dia masih bangun. Ya. Kenapa kita bersedih kalau orang meninggal dunia? Ya karena kita tahu dia sudah tidak akan berjumpa kita lagi secara fisik. Ya. Tapi hakikatnya sama saja, tidur dan mati sama. Makanya kalau kita mau tidur, doanya bukan doa tidur, tapi doa mati. Bapak-bapak, ibu masih ingat doa tidur? Kalau ada di antara bapak ibu yang lupa doa tidur, nanti tanya cucunya, pasti biasanya hafal. Kalau cucu itu atau anak kecil biasanya hafal, karena diajarkan oleh guru sekolahnya. Ya, kalau kita berdoa mati adalah Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kan begitu. Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, ahya, saya hidup. Wa bismika, dan dengan namamu Tuhan, amutu, saya mati. Nah, padahal kan mau tidur. Jadi kalau kita tidur itu amutu. Nah, sama dengan di sini nih. Ya. Makanya kalau kita bangun tidur, doanya juga adalah hidup dari mati. Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kan begitu. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian. Nah, gitu. Jadi kalau kita tidur itu mati, kurang lebih begitulah. Kalau kita tidur ada dua macam tidur. Ada tidur yang enak karena mimpinya yang indah, berada di taman, memetik anggur dan apel, duduk menikmati angin sepoi-sepoi basah, mendengarkan mendengarkan siulan-siulan burung, kemudian merasakan indahnya alam, warna-warni bunga-bunga dan kembang-kembang, aromanya yang berbeda-beda, kita rasakan seperti itu. Itu indah sekali mimpinya. Begitu kita bangun, kita nyesal. Kenapa sih tadi diganggu tidurnya begitu? Tapi kalau kita tidurnya mimpi buruk, berkeringat, kelihatan dikejar harimau, kita tidak bisa lari. Dikejar tikus, kita tidak bisa lari. Kita mau belok, tidak ada belokan. Kita mau loncat, tidak bisa loncat. Akhirnya kita berkeringat, berteriak, suaranya tidak mau keluar. Nah, itu kalau mimpi buruk. Begitu kita bangun, tidak mau tidur lagi. Nah, kematian seperti itu juga. Amal-amal kita lah yang menjadi mimpi baik dan mimpi buruk. Tajassumul amal. Nah, jadi huwallazi yatawaffakum bil-laili. Dialah Allah mewafatkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum. Dan Allah mengetahui apa saja yang kalian kerjakan bin-nahar. Apa saja yang kita kerjakan. Yang baik ataupun yang buruk, yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat. Jadi ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari.
Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah membangkitkan kalian lagi setelah tidur tadi di sini. Untuk apa? Liyuqda ajalun musamma. Untuk meneruskan kehidupan kita sampai ajal yang ditentukan tiba. Jadi untuk memenuhi, untuk menggenapi, untuk menyempurnakan ajalun musamma, ajal yang telah ditentukan. Tetapi sebagai apapun kita, summa ilaihi marji'ukum. Kita semuanya akan dikembalikan kepadanya. Ilaihi marji'ukum. Kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Summa kemudian yunabbiukum. Dia Allah memberitakan kepada kalian bima kuntum ta'malun. Apa-apa yang dulu kalian kerjakan. Kata-kata ta'malun di sini sama dengan jarahtum di atas ini. Jadi Allah tahu semua kita kerjakan. Adalah surat Al-Kahfi di sini. Zumar dulu ya. Az-Zumar ini surat 39 dan 42. Allah berfirman, Allah yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan seseorang, nafsu itu jiwa kita. Hina mautiha, pada saat dia mati. Jadi kalau kita mati ya, memang begitulah ketetapan, pasti akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Kullu nafsin zaikatul maut. Kalau di kita di Malaysia, Singapura, kalau mati memang bukan mati tapi maut. Ya, jadi kalau ada maut berarti ada orang meninggal. Ya. Kalau di Indonesia maut itu adalah malaikat maut yang menggunakan kata mati. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa seseorang ketika matinya, wallati, dan yang lam tamut fi manamiha, yang belum mati tetapi masih tidur. Fi manamiha, di dalam tidurnya. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal mauta. Kalau ada orang tidur dan kemudian Allah tetapkan bahwa memang waktunya sudah sampai, maka dia tidak dibangkitkan. Fayumsikul ladzi qada 'alaihal maut. Maka Allah tahan jiwanya kalau orang itu sudah sampai masanya. Qada 'alaihal maut, sudah ditentukan kematiannya. Wa yursilul ukhra, dan dilepaskan yang lain yang belum sampai masanya, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Ila ajalin musamma artinya apa? Kita semuanya akan sampai di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, al-fakir, saya ini, siapapun juga dari ujung ke ujung dunia pasti akan hidup, tidak selamanya. Pasti ada ila ajalin musamma. Kita akan hidup sampai waktu yang telah ditentukan. Maka janganlah pernah bersikap a priori terhadap kematian, karena pasti akan datang. Janganlah bersikap takut terhadap kematian. Justru kita malam adalah mempersiapkan kematian itu, karena pasti kita sampai kepada ila ajalin musamma. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi mereka yang mau bertafakur. Jadi kalau kita rajin bertafakur, ya tidak perlu mati. Sebagai penutup, banyak di antara kita yang kaget kalau ada orang meninggal dunia. Harusnya tidak perlu. Kenapa? Karena ketakutnya setiap orang bernyawa pasti mati. Yang harus kita kagetkan, kalau berkali-kali orang kaget mendengarkan kematian, tapi tidak kunjung mempersiapkan diri untuk menyambut kematian tersebut. Semoga bermanfaat. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangan dan kehilafannya adalah kekurangan dan kehilafan al-fakir sendiri, mohon dimaafkan dan tidak usah disimpan di dalam hati, di dalam pikiran. Ambillah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ambillah dari kitab suci Al-Qur'an. Walafu minkum, yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah. Kembali kepada ujung ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Illa fi kitabim mubin. Maka apa-apa yang ditulis ini, ibu saya kaitkan dengan
Allah berulang kali menggunakan perintah kul sebagai bukti Allah sendiri bertawasul. Nak dia ada wirang. Dan bertawasulnya Allah tu ada syarat-syaratnya. Tak boleh melalui hamba-Nya yang suci saja. Dan ini sesuai dengan la yamassu illa mutahharun yang telah mencapai derajat Aba Kausaina atau Adama. Maka inilah tajalli Allah yang akhirnya apa tu membuktikan ayat zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, ini Mutahharin adalah leader of al-muttaqin. Dari pencerahan gabungan cantuman tadi sekarang. Baik, kalau Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekalian kita berterima kasih Pak Nur mengingatkan kita bahwasanya ya memang kita manusia ini membutuhkan orang suci. Siapalah kita ini? Siapalah saya, aku, kita, kami ini. Seperti dikatakan tadi Pak Nur, Allah saja untuk sampai kepada kita. Padahal Allah kan kuasa. Ingat tadi, sudah semuanya dikatakan fi kitabim mubin. La ya bisin. Ini tadi. La ratbin, la ya bisin, illa kecuali semuanya fi kitabim mubin. Allah tahu. Tetapi ketika Allah menyampaikan ajarannya kepada kita, dia bertawassul, dia menggunakan perantara, ada mediatornya. Dan siapa mediatornya? Tidak sembarang orang. Kalau Allah saja bermediasi kepada kita dengan menggunakan mediator yang harus merupakan orang suci, bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Allah tidak menggunakan mediator orang suci? Dari mana kita tahu? Tadi dikatakan pada itu banyaknya kata kul. Di ayat sebelumnya itu kata kul banyak sekali. Ya. Kata-kata kul itu berkali-kali muncul jemaah sekalian. Di ayat itu juga tadi di atas. Ini seperti di sini selalu ada kata kul, kul, kul. Ya. Dia berkali-kali muncul kata-kata kul ini jemaah sekalian. Ya, ini kul lagi di sini. Ya. Kata-kata kul itu kan Tuhan mengatakan Muhammad katakan. Kalau kita pikir-pikir kenapa enggak Tuhan saja langsung mengatakan langsungnya? Harusnya kan Tuhan saja yang mengatakan kepada kita. Kenapa mesti harus menggunakan nabi kan begitu? Tapi itu pelajaran sangat penting bahwa Tuhan saja menggunakan mediator, menggunakan perantara, menggunakan wasilah, atau bahasa lainnya bertawassul, apatah lagi kita yang kotor, yang rendah, yang hina ini. Ya. Masa kita sudah kotor, menggunakan perantara orang kotor pula. Masa kita yang bodoh ini menggunakan orang bodoh yang sebagai perantara juga. Masa kita yang tersesat ini menggunakan orang tersesat juga sebagai perantara. Nah, Allah mengajarkan kepada kita. Jadi ada pengetahuan moral yang Allah ajarkan kepada kita. Bahwa kalau berperantara harus menggunakan orang yang paling sempurna. Kita saja misalnya ingin mengirim atau membawa uang atau emas batangan misalnya. Emas batangan 1 peti kepada seseorang yang kita cintai, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri atau suami kita, atau siapapun. Karena kita tidak mampu datang ke sana, pasti pakai perantara namanya. Siapa yang kita jadikan perantara? Ingat, harus orang terpercaya. Kita ulangi, pasti orang terpercaya. Tidak mungkin orang tidak terpercaya. Kita ingin agar yang membawa emas kita itu terpercaya. Orang yang tidak neko-neko, orang yang tidak pernah berpikir buruk kepada sesamanya. Supaya barang itu sampai, harus amanah. Nah, kalau untuk kita kepada sesama manusia saja butuh perantara yang terpercaya, masa iya kita kepada Allah tidak butuh perantara yang terpercaya, sementara Allah kepada kita menggunakan perantara yang terpercaya, Nabi dan Rasul yang suci tadi. La yamassu illa mutahharun tadi. Maka harusnya kalau kita juga ingin belajar Al-Quran, ya melalui juga la yamassu illa mutahharun. Kalau kita ingin berperantara kepada Allah, ya juga melalui la yamassu illa mutahharun. Seperti itu. Yang lain lagi silakan. Di chatroom ada satu pertanyaan, Ustaz. Baik, cuma sekarang kita pergi ke chatroomnya. Ya. Ini adalah dari Pak Rusmin Abi ya.
Mohon pencerahannya mengenai kelompok yang mengusung proyek dakwah pemurnian tauhid dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah sama maksud dan makna dengan tema kajian kita bahwa mengapa terjadi bencana di atas bumi ini? Karena umat Islam senantiasa meninggalkan Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran, dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai way of life, sehingga tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Baik. Nah, jadi Mas Keser Bahagia sebetulnya sama saja. Bedanya adalah ada yang cuma satu jargon. Orang mengatakan kembali kepada Al-Quran itu jargon. Ya. Kita juga bisa jargon. Kapan jargon ya? Kalau hanya sekedar ucapan. Yang bukan jargon apabila kita benar-benar menjadikan itu sebagai fakta kehidupan kita. Orang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Faktanya mereka justru kebanyakan Al-Hadis daripada Al-Quran. Harusnya kita kembali kepada hadis apabila diperintahkan Al-Quran. Gitu. Jadi kita menggunakan hadis karena diperintah Al-Quran. Ya, dengan demikian Al-Quran lah kita pegang pertama kali, dan berkali-kali Al-Quran mengatakan sampaikan apa yang diwahyukan kepada Muhammad. Wattabi' ma yuha ilaika watlu alaihim. Sampaikan kepada mereka ma yuha ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu, berkali-kali. Jadi sebetulnya kata-kata Al-Quran sudah cukup. Lalu apakah kita tidak pakai hadis? Pakai hadis, tapi karena atas perintah Al-Quran. Di mana ayatnya? Al-Quran mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, bahkan 3 di situ. Ya. Jadi kita menggunakan itu. Ya. Nah, jadi dengan demikian Al-Quran lah yang memerintahkan kita ikut di sini. Nah, saudara-saudara kita itu banyak yang tidak konsekuen dengan Al-Quran. Begitu terjadi pertentangan antara Al-Quran dan hadis, banyak mengikuti hadis. Ya. Terkadang saya ditanya orang, kenapa Anda sering-sering menyebut Ahlul Bait? Kamu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa tidak menyebut Ahlus Sunnah? Saya katakan ini bukan persoalan benar atau salah, bukan persoalan buruk atau tidak baik, buruk ataupun baik. Ini persoalan Al-Quran, saya bilang. Di dalam Al-Quran kenapa disebut kita selalu menyebut Al-Bait? Karena memang ada di dalam Al-Quran dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Dan kita tidak menemukan itu kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya. Bukan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah buruk, bukan, tapi Al-Quran mengatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlul bait. Ahlal bait, baru ditekankan wa yutahhirakum tathira, mensucikan kalian dan suci-sucinya. Satu. Kemudian salat. Salat ini adalah tiangnya agama. Salat itu perintah Allah. Dalam Al-Quran, aqimis salat. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran. Di dalam salat kita wajib membaca salawat. Ya. Kalau kita bertasyahud, awal ataupun akhir, pasti ada asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi berdasarkan syahadat kita ini cuma 3 oknum, Allah, Rasulullah, dan keluarganya. Seperti itu. Jadi bukan berarti yang lain buruk. Sama kalau kita mengatakan berbicara tentang Al-Quran atau Islam, ya bukan berarti orang Kristen salah atau buruk, bukan. Tetapi kita mengikuti Al-Quran karena orang Islam diwajibkan mempelajari kitab suci Al-Quran. Seperti itu. Nah, dengan demikian mereka mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, biasanya itu adalah kebanyakan jargon saja. Ya. Banyak yang justru bercanggah, bertentangan dengan Al-Quran dari apa yang mereka katakan. Misalnya mereka mengajarkan tauhid seperti dari pemurnian tauhid, tapi dengan cara menyesatkan orang lain, dengan cara memaksakan kehendak. Padahal Al-Quran mengatakan jangan kau maksakan, tidak ada paksa dalam agama. La ikraha fid din. Tidak boleh paksa dalam agama. Biasanya saudara-saudara kita, ada saudara kita begitu dia hadir di pemakaman orang lain, dia berdiri. Tidak ada tahlilan, karena tahlilan itu tidak ada sunnah Nabi. Nah, di mana ada contoh seperti itu dari Nabi, dan di mana dalam Al-Quran seperti ini? Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau kita berbuka puasa itu tidak disebut kata maghrib, tidak disebut kata azan, yang disebutkan adalah malam. Nah, Al-Quran mengatakan begitu. Al-Quran mengatakan atimus syama ilal laili. Sempurnakanlah puasa sampai malam. Tidak dikatakan atimus syama ilal maghribi. Enggak ada yang Al-Quran mengatakan begitu. Tapi banyak saudara kita patokan
buka puasanya maghrib. Nah, padahal Al-Quran mengatakan atimus syama ilal laili, seperti itu. Iya. Oh, banyak orang tuh yang sholatnya cuma 3 waktu. Nah, Al-Quran bilang 3 waktu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Ya, tinggal 3 waktu saja, siang, malam, dan fajar. Iya. Nah, kemudian dikatakan, tapi kan harus 5 salat. Ya, 5 salat, tetapi 3 waktu, siang, malam, ini. Dikatakan kenapa dicampur, kenapa digabung-gabung? Ya, begitu kita tunjukkan bahwa Nabi juga melakukan hal yang sama, ada hadisnya, langsung dikatakan tidak boleh, iya, tetapi tidak boleh sering-sering. Lah, ada nggak hadis yang mengatakan tidak boleh sering-sering? Gitu. Artinya apa? Intinya adalah banyak sekali hawa nafsu yang terlibat dalam pembahasan agama. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang berbeda pendapat, berbeda dengan orang lain. Karena patokan kita apa? Ahwa ataukah tadi subjektivitas. Maka yang paling pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika ingin kembali kepada Al-Quran, atau istilahnya Pak Rusmin di sini adalah mengusung proyek dakwah pemurnian tauhid dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, adalah mulai daripada mensucikan jiwa dulu. Sebagaimana Nabi, sebelum Nabi berdakwah, dia pergi ke Gua Hira untuk mensucikan jiwanya, untuk hanya hatinya benar-benar berkomunikasi dengan Allah dan menghadirkan wahyu pada dirinya. Ini harusnya dilakukan. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ketika kita mendakwakan pemurnian tauhid, tetapi justru juga kita syirik. Apa syiriknya? Mengikuti hawa nafsu. Dan dalam Al-Quran, ilah yang disebutkan paling jelas adalah hawa nafsu. Al-Quran mengatakan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau telah melihat atau telah memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Surat Al-Furqan, ya, ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak memperhatikan orang yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Artinya apa? Ada orang syirik karena hawa nafsunya. Makanya tadi kita lihat beberapa kali Allah mengatakan wala tattabi ahwa'ahum. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama kepada Pak Nur dan juga kepada Pak Rusmin AB yang telah mengajukan pertanyaan, dan Bapak Ibu semua yang hadir. Al-Fakir doakan semoga Bapak Ibu semuanya, Puan dan Tuan, diberkahi hidupnya, dilapangkan dadanya untuk menerima kebenaran dari Allah SWT. Dan ingat, selalulah menggunakan critical thinking, menggunakan cara berpikir kritis di dalam mendengarkan ceramah saya, Al-Fakir ini. Untuk apa critical thinking? Tetap untuk membedakan mana Al-Quran dan mana pendapat pribadi saya. Karena boleh jadi di ceramah-ceramah tadi mungkin ada juga pendapat-pendapat pribadi saya masuk tanpa saya sadari. Bapak Ibu sekalian berkewajiban untuk menyaringnya sebelum menerima. Yang kita terima hanyalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dari Allah pasti tidak ada keraguan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.